lagi di Pomage, podcastnya Image Season 6. Nah Teh, tapi di season baru ini ada segmen baru gak sih? Apaan tuh Teh? Satu BBM, Bincang-Bincang Manajemen. Ada yang baru gak sih di Pomage Season 6 ini Teh? Siapa ya? Teteh siapa? Kamu siapa? Kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, nama aku Aya, aku dari manajemen. Aku Maura dari manajemen juga. Nah jadi kita tuh sebagai apa sih Teh? Kita sebagai podcaster di Pomage Season 6 ini. Jadi di season 6 ini kita mau ngundang siapa nih Teh? Pastinya ada narasumber yang keren banget, Yang ganteng juga. yang ganteng sih. juga kayaknya gak sih? Terus tapi dari manajemen juga. Terus Katanya petinggi-petinggi mana ya? iya, pemimpin dari segala pimpinan. Langsung aja kita panggil deh. Oke, boleh. Cering. Cering. Halo. Gimana kabarnya, sehat gak? Ya biasa ya, sehat-sehat orang tua ya, sehat-sehat. Yang lagi sibuk organisasi, jadi alhamdulillah lancar lah untuk kesehatan sekarang. Kenalan dulu nggak sih Kak? Boleh mau dari siapa? Dari kalian udah kenalan? Udah. Mungkin dari yang di sebelah saya dulu kali ya. Nama saya Dio Fatir Zendin Halaf, biasa dipanggil Dio, dan sini saya mungkin sebagai Wakil Presiden Direktur Ikatan Mahasiswa Manajemen angkatan tahun 2005-2006. Nah saya Muhammad Maulana Syarahab, saya besar dan lahir di Medan, jadi ya kesempatan sangat wah lah ketika saya diamanahi menjadi seorang Presiden Direktur periode 2025-2026. Gimana sih Kang perasaan Akang pas dipilih jadi Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur? Mau dari siapa dulu nih? Dari Presiden dulu. Oh, dari saya. Sebenarnya mah ketika ya biasa ya kalau ketika ada kontestasi pemilihan terutama di himpunan prodi ya sensasinya pasti wah lah gitu. Karena ya memang jarang anak-anak manajemen ini untuk ikut kontestasi, rasanya pasti sangat deg-degan karena pada dasarnya kita belajarnya tentang manajemen dan jurnalis. Jadi ketika masuk ya sedikit bermain politik mungkin ya, jadi senang lah ketika bisa mengikuti kontestasi seperti itu. Sama kurang lebih. Ya kurang lebih sama sih, kayak seru, terus deg-degan, dan ketika dapat pengumuman bahwa yang terpilih itu Maman, gue tuh agak kecewa dikit, tapi ada rasa lega yang kayak wah ternyata mungkin bebannya tuh belum aku sanggup gitu, Allah mungkin belum sanggup, belum ya gitu. Tapi senang ketika diamanahi sebagai wakil, dan karena sesuai tujuan aku yang awal juga, itu aku pengen ngasih yang aku punya untuk buat image. Terus apa tuh yang terlintas di kepala Akang berdua kalau misalnya, gue pemimpin di sekarang gitu ya? Nah kalau kalian bisa ngecek nih ya, kalau di feed IG Match sekarang mah sebenarnya bahasa untuk menjadi seorang pres dan wapres itu bukan hanya, terutama Indir ya, bukan hanya sekedar pemimpin gitu. Tapi memang ya kami sebagai arah gerak dan penanggung jawab penuh lah untuk langkah satu periode Match ke depannya. Jadi bukan ketika kita mendapatkan jabatan sebagai seorang pemimpin, rasa apa yang kita banggakan, bukan itu sih sebenarnya. Tapi memang ada amanah yang besar lah yang harus hati-hati untuk menjaga. Pokoknya kayak awal mula doang gitu, ketika kita dapat amanah tuh sebagai pemimpin, sisanya kita tinggal menjalankan gitu, dan gimana cara kita buat memenuhi semua amanah yang ada ke kita. Keren ya. Dari awal juga dimulai kepilihnya, perasaannya gimana, terus sekarang jadi kayak gini. Tapi kalau boleh nanya nih, kalau boleh tahu kabinet yang sekarang tuh kabinet apa sih Kang namanya? Mungkin Wow. Wapres saya menjelaskan. Karena dia buka jaket, saya juga ikutan aja. Oh panas ya, boleh jangan. Oke, jadi kabinet Dextranova itu tuh waktu itu aku dan juga teman-teman aku juga buat. Kita tuh ngambil filosofi itu, jadi Dextranova tuh dari bahasa Latin, Dextra tuh artinya tangan kanan, dan juga Nova tuh bintang baru. Nah, jadi singkatnya tuh Dextranova tuh harapannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mewadahi para bintang gitu. Dan juga kita juga ingin
menciptakan dan juga menjaga para bintang baru itu. Jadi anggapannya kita tuh pengen ada ledakan inovasi-inovasi baru supaya yaitu keterbaruan dan juga keberlanjutan dari semua inovasi itu bisa dijaga sama kita. Makanya kan namanya Dexranova dan itu di kabinet yang isinya anak 23 dan 24. Nah, seperti yang kami bilang yang disampaikan tadi oleh Wapres, saya memang ini bentukan dari bintang dan pemberdayaan untuk ledakan-ledakan ide nantinya. Nah, jadi ya kalian sebagai 24 yang jadi staf mudanya, terutama nih harapan-harapan untuk anak 24, kalian adalah energinya nanti dalam kabinet Dexranova ini. Tuh dengerin guys. Terus kalau arti Dexranova di kehidupan kalian, tapi bukan sebagai kabinet sih, kayak lebih di perjalanan Perjalanannya gimana gitu. Kalau saya mah tahu Dexranova mah karena itu benar langsung dari Wapres tuh untuk nama kabinet. Karena kalau saya mengusung kabinetnya X gitu, yang memang namanya titik temu kan. Tapi kalau untuk Dexranova setelah saya pahami, setelah saya mengerti lah arti Dexranova dan cocok lah untuk kabinet sekarang, saya rasa di kehidupan saya pribadi pernah saya melaksanakan sebuah kegiatan atau pernah saya menuangkan sebuah ide dalam hidup saya yang pada akhirnya saya rasa tidak ada pemberdayaan untuk ide saya dikembangkan. Akhirnya saya rasa untuk di Dexranova di kabinet yang sekarang sangat penting untuk ledakan-ledakan ide. Yang paling penting adalah pemberdayaan untuk ide-ide itu dijalankan. Kalau buat aku sendiri sih, sebenarnya karena aku selalu punya pandangan dan juga punya rasa kalau aku tuh harus bisa berguna buat orang lain tuh selain berguna buat diri aku sendiri. Dan makanya bentuk wadah pemberdaya itu aku rasa cocok gitu karena aku pengen orang-orang juga bisa merasakan perkembangan dan juga pembelajaran yang aku rasain ketika aku staf muda gitu di Image kemarin. Next question. Terus gimana sih kabinet Dexranova ini pengen lebih melibatkan mahasiswa manajemen dalam program-programnya? Kan biar terrealisasikan nih dengan baik. Gimana sih kemauan Akang dan mimpi Akang tuh gimana? Nah, sebenarnya dalam Dexranova ini kan ada visi dan misi ya. Iya. Nah, visinya tadi yang memberdayakan seluruh mahasiswa manajemen untuk berkomitmen, berkolaborasi dan taktis. Nah, sebenarnya yang paling penting untuk melaksanakan sebuah kegiatan di Image ini dari dasarnya itu bukan sekedar hanya kabinetnya saja, tapi memang ilmu-ilmu manajemen itu sangat penting untuk diterapkan dalam menjalankan program kerja yang ada di Image. Jadi paling harapan kami mah dan yang kami ingin capai itu bahwasanya anak-anak kabinet Dexranova sekarang memenuhi sebuah kegiatan program kerja itu berdasarkan dari ilmu manajemen biar terorganisir dengan baik. Ya, mungkin kalau saya dari orang-orang di manajemen juga gimana biar kita tuh bisa sama-sama bareng gitu. Itu tuh sebenarnya kita cuma bisa dalam bentuk dorongan aja sih. Balik lagi ke kesadaran masing-masing itu dan juga mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah nge-encourage anak-anak juga buat ngedorong orang-orang lain juga buat ikutan gitu, teman-teman yang mungkin nggak jadi pengurus gitu, tapi ya mereka bisa ikutan proker juga buat belajar lah kayak gitu sih. Tapi sejauh ini menurut Akang kita sebagai staf muda gitu, udah melakukan kinerja kita dengan baik atau belum? Apa pertanyaannya? Kasih tahu Kang. Ya gini kalian tahu kan ada yang namanya triwulan ya? Ya. Triwulan itu penilaian. Jadi ya contoh ketika kalian masuk dalam kegiatan baru itu di awal-awal pasti kalian masih semangat. Nah, jadi kalau untuk sekarang penilaian kami untuk anak-anak staf muda, anak-anak 24 yang sudah bergabung di Image, ya alhamdulillah sangat baik malah sekarang. Karena ada beberapa pelaksanaan program kerja yang sudah terjalankan, contohnya onboarding, DFS, sama ITC. Nah itu sangat-sangat keren lah semangat anak-anaknya dalam mengorganisir sebuah program kerja itu. Cuman ya harapan kami mah ke depannya semoga ya tetap Semangat terus di setiap triwulan itu semangat terus gitu. Tapi Akang, Kang Amir sama Kang Dio tuh pasti pernah punya beda pendapat atau beda cara gitu, gaya pemimpinnya gitu. Cara nyatuinnya gimana? Sering sih sebenarnya. Ya. Dia gini, saya gini. Cuman ya balik lagi karena posisi aku tuh ada wakil ya. Di sini juga aku nggak mau terlalu meninggikan ego aku karena aku ngerasa benar gitu. Tapi ya dalam mimpin apalagi punya dua kepala yang beda gitu, itu tuh perlu namanya? Yang standarin dan juga nyamaratain ego sih. Jadi kayak kita sama masing-masing tahu gitu kalau misalnya ada kemungkinan salah satu pandangan dari kita tuh benar dan juga ada yang salah gitu. Kayak gitu sih, kayak kita sering-seringnya ngobrol kalau kata saya gini, kalau kata kamu gitu.
Ya jadi ntar tuh ini lagi nunggu titik tengahnya, biasanya gitu sih. Kalau menurut saya nih ya, kalau dalam perihal untuk menangani sebuah ide dari masing-masing kepala kami berdua ini, sebenarnya hal pertama itu emang kedekatan sih. Kedekatan yang ya awal-awal Maru mungkin kita nggak terlalu dekat ya Mas ya. Nah awal-awal Maru beliau ini dipanggilnya Pasek ya, Pasek. Pasek tuh apa tuh? Karena beliau ini sekretaris di inaugurasi, jadi Pak Sekretaris gitu. Ya, aneh sih sebenarnya. Panggilannya Pasek. Nah mungkin dari nama itu sering dipanggil, jadi terbangunlah sebuah kedekatan. Dan akhir-akhir ini setiap mungkin kemarin ya waktu mendekati kontestasi untuk jadi presdir, beliau sering lah main sama saya ke kosan, nginep, dan belakangan ini juga saya sering main ke rumah beliau. Jadi yang paling penting emang kedekatan emosional dulu sih. Gitu sih. Itu semuanya juga harus dikomunikasiin ya baik-baik Benar. biar jadinya ada salah paham gitu. Iya. Kan tadi tuh dari POV kalian berdua ya Kak. Nah kalau sekarang secara keorganisasian nih, kalau misalnya ada perbedaan pandangan, pendapat, tapi kalian tuh pengen nanganinnya secara internal bahwa dengan dewasa dan konstruktif. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu dan gimana solusinya gitu? Kalau untuk sejauh ini ya selama 1 bulan hampir 2 bulan kabinet ini berjalan, alhamdulillah masih aman lah, masih terkendali. Dan alhamdulillah juga untuk pimpinan-pimpinan departemen Dirdep yang dimana memang Dirdep ini punya kesungguhan dan keinginan untuk menjadi Dirdep. Jadi ketika mereka punya keinginan mengajukan diri, sebenarnya dari kami juga ada controlling lah, ada ngobrol juga untuk ide apa yang akan mereka buat di departemen mereka sekarang. Jadi makanya kalau untuk harapan atau tindakan ketika ada sebuah yang dilakukan oleh departemen ini tidak sesuai dengan yang kami mau dalam organisasi, ya sebenarnya cukup simpel sih. Yang pertama tetap komunikasi yang efektif, yang kedua tentang pemahaman mereka antara mereka mau melakukan apa dengan kami mau melakukan apa agar menemukan titik temu. Yang ketiga juga melibatkan departemen-departemen lain agar mereka juga pahamlah situasi dan kondisi dari tiap-tiap departemen yang ada di Image. Terus kalau misalnya dari kan Akang berdua ini dulunya staff biasa gitu. Terus Biasa banget gitu. Biasa aja. Ini yang keren soalnya. Biasa dikit. apa? Kalau saya biasa, kalau itu luar biasa. Ya maksudnya belum yang petinggi-petinggi kayak sekarang Iya. gitu. Itu culture shock-nya apa sih? Ada nggak? Aku lah kalau dulu. Sok-sok, dengar. Sebenarnya ada sih dulu ketika jadi staf muda tuh aku benar-benar semangat kritiknya tuh rada tajam juga sih, kayak kok gini sih pemimpin, kok gini sih pemimpin, kok gini sih pemimpin gitu, kayak harusnya bikin perencanaan yang kayak gini. Dan ketika pelaksanaannya kemarin gitu ya, ketika kita awal-awal banget kita udah punya plan itu kita tuh harusnya gini, proker jangan terlalu banyak bla, dan ketika pelaksanaan tuh ternyata gak semudah itu sih sebenarnya jadi pemimpin tuh. Maksudnya dalam merencanakan banyak hal apalagi dengan waktu yang cukup mepet itu tuh agak susah gitu. Jadi beda lagi sih, planning itu butuh waktu yang panjang dan dalam pelaksanaan itu benar-benar harus dikontrol gitu. Itu sih yang kemarin jadi culture shock buat aku, buat ya gitu lah transisinya. Iya, sebenarnya ya kalau bahas soal culture shock ya kayak pohon kelapa weh. Ya. Semakin tinggi pasti anginnya semakin kencang. Iya nggak sih? Benar ya. Nah, jadi memang ya banyaklah goncangan-goncangan. Ya baik itu dari internal secara kecil atau eksternal yang secara besar. Jadi karena adanya goncangan itu mungkin kerasa lah bahwasanya seorang pemimpin itu ya bukan hanya sekedar jabatan, karena itu tanggung jawab yang besar. Dan memang kalau kalian mikirnya seorang presiden direktur mudah, apalagi dari manajemen untuk menjadi ketua himpunan di manajemen, sebenarnya kalau dinilai dari luar sangat mudah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kalian menilai sesuatu itu berdasarkan dari ilmu-ilmu manajemen yang sudah kalian punya. Jadi ketika memang ya menjadi seorang pemimpin, mungkin saya rasa ketusuknya itu sih penerapan ilmu manajemen itu benar-benar nyata lah ternyata ya dalam sebuah organisasi gitu. Tadi kan Kang Dio bilang kalau waktu jadi staff biasanya tuh suka ngekritik pemimpin-pemimpinnya kan? Yang enggak. Oh gitu Eksklusif banget sih. Ini maru-maru yang sering kritik ini Kang ya. Di belakang. Oke, berarti di pemimpin sekarang Kang Amir sama Kang Dio tuh udah dengar kritikan-kritikan belum sih tentang kalian? Iya.
dan menanggapinya gimana gitu. Nah, jadi ada dua bagian yang mungkin kritik organisasi sama kritik kepemimpinan sama kritik personal mungkin. Iya. Kalau sejauh ini mah dua. Organisasi, kepemimpinan, personal. Kita Dua aja. yang Organisasi. organisasi sama personal. Oke. Nah sejauh ini mah kalau untuk kritikan personal alhamdulillah nggak ada ya. Karena sebelumnya memang dari ya kating-kating juga dari teman-teman juga ketika mau capres diberikan amanah lah, dikasih pemahaman lah, dikasih sebuah titik yang nggak boleh dilewatin gitu. Kalau misalnya saya mau capres biar tidak ada masalah. Nah kalau dari yang organisasi mungkin ya kritikannya itu aja sih, paling ya terlalu mepet jadwal-jadwal untuk setiap program kerja. Karena ya pada dasarnya juga kita sangat banyak program kerja ya, walaupun SDM yang ada di MES juga banyak, tapi kan setiap pelaksanaan itu tetap butuh SDM yang unggul juga untuk pelaksanaan semua program kerja. Jadi paling kritikannya itu aja sih, terlalu mepet lah jadwal-jadwal untuk pelaksanaan program kerja. Oh, dari aku sendiri mungkin kritik yang udah ke personal ada sih sebenarnya dari temen aku sendiri, tapi ya dia ngerasa tuh aku terlalu buru-buru sebenarnya gitu. Cuman emang itu kondisinya ya aku juga agak hektik sih sedikit, dan juga emang membutuhkan sesuatu dari dia banyak, dan aku terlalu ngeburu-buru dia jadi sampai dia juga agak-agak enak. Tapi akhirnya kita ngobrol dan juga maaf-maafan. Siapa tuh? Ah, Nanti dia Gitu. di belakang kamera aja deh. jadi itu intinya sih, kalau misalnya emang kan meskipun kita seorang pemimpinnya, tapi kita juga manusia gitu, jadi gak lekang dari kesalahan. Jadi intinya yang bisa kita lakukan cuman kita minta maaf dan juga memperbaiki. Tapi aku juga kepo nih, kan pasti sampai di titik sekarang tuh gak mudah ya buat akang berdua. Pasti banyak banget lika-likunya. Nangis. Nangis. Tapi sejauh Sama siapa? tapi sejauh ini boleh gak diceritain sebelum mungkin persiapannya, mungkin apa-apanya, kan tadi juga ada wejangan ya dari cutting. Boleh gak diceritain gimana tuh? Apa aja tuh yang Persiapan jadi Iya, persiapan. pas nyapres tuh. Iya. Dari kamu itu mas Oke, persiapan nyapres ya. Waktu itu seru sih sebenarnya. Waktu itu kan emang aku sama Amer tuh udah sama-sama mau maju ya. Waktu itu aku tiba-tiba dapat kabar, wah, yuk kayaknya aku nggak akan maju. Dia yang bilang kayak gitu. Gue kayak, Oh gimmick. wah, enggak jadi gitu sob lah aja. gitu ya. Ya udahlah, kayak di situ sebenarnya aku pengen ngajakin Amer juga buat ngobrolin ke angkatan atas, kayak angkatan 22 Kang Raksa, terus angkatan 21 Kang Lau, sama angkatan 20 Kang Isyad, kayak buat ngambil insight-insight dari mereka gitu. Sebenarnya kita jadi pemimpin nanti di image tuh ngapain aja. Soalnya aku rasa penting gitu buat aku tahu hal-hal tersebut gitu, insight-insight mereka, pengalaman mereka. Jadi intinya gitulah. Yang banyak aku persiapin sih sebenarnya enggak kampanye yang kayak pilih aku nggak gitu sih. Aku lebih banyak kayak ngambil informasi-informasi dari ya, presiden terdahulu, dan juga mematengin di orasi aja sih kalau kemarin aku persiapan. Dari saya apa ya? Nah sebenarnya mah kalau saya mungkin awal-awal maru sih, awal-awal maru menggebu-gebu lah untuk menjadi seorang presiden direktur gitu. Cuman karena beberapa tahapan yang sudah lalui selama kaderisasi dari staf muda, saya pikir ternyata jadi seorang presiden direktur mah tidak cocok lah dengan saya. Dulunya saya pikir itu tidak passion saya lah, karena saya inginnya untuk mengejar karir gitu. Nah ternyata ketika di akhir masa keperiodian 2024 di 2023-2024, teman-teman saya pada ngajak ngobrol nih, anak-anak muda. Nah, terutama dari beliau datang ke kelas saya untuk ngobrol perihal pres ini gitu. Ya saya kan calon pres di Solo juga ya, di Solo saya maju. Nah di situ mungkin anak-anak 23 menilai atau kating-kating juga menilai bahwasanya di angkatan 23 sekarang sebenarnya nggak etis lah untuk satu calon, karena ngelihat potensi-potensi dari 23 juga yang lumayan oke lah untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Makanya dari kating-kating juga mendorong lah, dari anak 23 juga mendorong biar tidak aklamasi, biar tidak cuma satu pilihan doang. Ketika kalian 24 memilih pemimpin cuma satu doang kan asa gimana gitu kalian kan. Bukan milih itu mana Bukan milih ya, terpaksa gitu. Nah makanya itu jadi anak-anak 23 mendorong biar kalian juga bisa terbuka lah pikirannya mengenai 1 tahun ke depan kalian bakal dipimpin oleh pemimpin seperti apa. Jadi saya memutuskan untuk maju, dan alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah, lebih respect sih. Tapi
sejauh ini pasti banyak tekanan-tekanan kan dari luar mungkin. Dari mana-mana gitu ya, dari mana-mana. Dari mana-mana lah intinya. Nah, apa sih yang ngebuat akang-akangnya bisa survive gitu untuk ngejalanin ini? Dari saya itu Apa ya? yang paling penting ya isi dari kabinet isi. Itu yang paling penting. Karena kalau semisal saya punya keberanian atau saya kuat lah gitu dalam menghadapi tantangan dari eksternal atau tantangan dari manapun, ya nggak cocok aja gitu. Ketika saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, mungkin saya kuat, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya dalam organisasi itu tidak mungkin gitu. Jadi untuk sekarang, alhamdulillah sejauh ini, terutama dari leadernya, dari yang ngisi jabatan yang ada di organisasi Ikatan Mahasiswa Manajemen ini, alhamdulillah sangat powerful lah, sangat supportnya juga, komunikasinya oke, saling mendukung. Jadi kalau dari internal aja kita udah kuat, jadi kalau di luar mah alhamdulillah atau insya Allah terbantai. Sama sih, sejauh ini yang emang buat aku bertahan juga orang-orang di dalamnya sih, kayak melihat anak-anak 2-3 yang semangat gitu ketika mereka merencanakan sesuatu, ketika mereka mimpin. Ada sisi-sisi yang emang gak pernah kelihatan gitu ketika kayak temenan biasa sama ketika mereka misalnya jadi dirjen gitu, wah bisa gini ternyata dia. Terus ketika ngelihat anak-anak 24 yang mungkin dulu mah aku tahunya cuma polosannya doang gitu, sekarang udah pada megang proper, ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi gitu. Perkembangan kalian ini kayak anjir keren deh gitu. Ada rasa kayak nggak boleh deh, kayaknya burn out gitu, kayak gitu. Terus dari itu Terharu. tapi dari Akang ada nggak sih salah satu atau siapa itu yang jadi panutan Akang? Di ini konteksnya tokoh kah? Oh atau iya, yang ada di manajemen? Atau bebas. di luar? Toko luar juga bisa. Pak Anies Baswedan. Gak tau ya, kan kemarin gak berusia. Tapi apa yang Akang lihat dari seorang Pak Anies Baswedan? Sistem yang dia terapkan sebagai seorang pemimpin itu menurut saya sangat ideal lah dengan diri saya yang memang suka untuk berdialog, suka untuk langsung turun mendengarkan, memberikan solusi arahan. Jadi saya rasa menurut saya yang paling ideal untuk tokoh menjadi panutan ketika saya menjadi seorang pemimpin di METS, Pak Anies. Kalau saya sih Salman Al-Fatih, kalau kalian tahu mungkin dia tuh salah satu seorang pemuda yang dapat menaklukkan Konstantinopel gitu, yang dari dulu nggak pernah bisa ditaklukkan oleh orang lain. Tapi itu ceritanya. Pokoknya aku tuh pengen jadi orang yang kayak mumpung masih muda kita harus semangat dan kita harus memberikan dampak gitu sih. Muhammad Al-Fatih ya. Iya, mau Al-Fatih ya? Muhammad Al-Fatih. Iya, sama-sama. Kalau misalnya akang-akang bisa milih 3 karakter utama, apa 3 karakter utama yang mau akang yang mau akang harapkan untuk anggota image sekarang? 3 karakter tiga fiksi atau karakter sifat. Oh, sifat. sifat. Oke. Kalau dari saya yang pertama komunikasi yang efektif. Karakter orang yang memang gampang berkomunikasi. Yang kedua negosiasi. Karena setelah kita berkomunikasi pasti ada negosiasi di sana. Karena anak-anak yang punya karakter untuk jago bernegosiasi. Yang ketiga independen. Jadi apapun nanti ketika kalian menjalankan sebuah komunikasi dan negosiasi, kalian punya jati diri lah, keindependenan untuk memikirkan atau memutuskan suatu hal. Jadi 3 harapan itu sih yang saya ingin untuk di anak-anak 24 setahun dari sekarang. Kalau aku mungkin yang pertama aku pengen orang-orang yang berkarakter growth mindset sih. Jadi kayak mereka tuh enggak semata-mata nganggap di mesu cuma kerja gitu, tapi ya itu proses buat belajar juga yang bertumbuh. Terus yang kedua, aku pengen juga anak-anak yang sifatnya tuh komunikatif juga sama kayak tadi gitu. Soalnya tanpa komunikasi yang benar, ya semuanya tuh gak akan jalan gitu. Entah itu bondingnya, entah itu program kerja dan lain-lainnya tuh gak akan jalan. Terakhir mungkin orang yang penuh kesabaran sih kalau aku sendiri. Soalnya ya pasti kita dalam menghidupi dalam hidup gitu, kita pasti bakal menghadapi orang-orang yang beda sifatnya sama kita, mungkin bakal terjadi selek sana sini, tapi ya kita harus bisa sabar gitu dan menghadapi. Itu sih yang aku. Aduh, relate.
ini banget ya buat jadi kayak kita mikir oh berarti kita harus gini ke depannya. Ya, benar. Harus mulai menerapkan hal-hal baik gitu loh teh. Dengerin teh Aya ya. Aku yang kena. Nah sejalan dengan tiga pesan tadi nih, ada gak sih pesan-pesan buat staff muda baik itu angkatan 23 buat anggota IMES gitu, ada gak sih akan pesan-pesan buat kita semua? Oke, mungkin dari aku sendiri pesan aku tuh adalah Belum. jadi ya harapanku adalah di kabinet Dexter Nova ini buat tiap anggota IMES itu adalah semoga kalian bisa terus berkembang dan juga belajar gitu. Semoga kalian bisa mendapatkan semua yang seharusnya kalian dapatkan dan juga apa yang menjadi harapan kalian itu. Aku harap semoga kalian bisa dapat semua itu. Terus selain itu juga aku harap sehat-sehat terus aja sih. Amin. Senang sama prokernya ya Allah. Keep smiling. Lanjut kak. Kalau dari saya mah Dexter Nova kan ada sebuah bintang. Jadi harapan saya dan keinginan saya lah untuk kalian anak-anak staf muda terutama 24 mau itu yang aktif dalam image atau enggak, belajarlah untuk menjadi seorang pemain dalam tim. Rasakan ketika kalian menjadi seorang pemain, kalian bakal lebih menikmati daripada kalian menjadi seorang penonton. Belajar untuk menjadi seorang pemain dalam tim. Salah ya? Tuh kan. Sorry. Ini Dikat yang tadi dikat. Salah nih. Terus kalau misalnya dibandingin mana yang lebih penting, proses atau hasil? mana yang lebih penting, proses atau hasil? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, untuk menerapkan sebuah sistem dalam image ini lebih menikmati proses dan progres. Kalau kalian pernah dengar mungkin ya, di setiap saya orasi atau apa gitu, saya lebih mengedepankan untuk proses dan progres. Tapi ya sebagai manusia atau kita punya keinginan kan untuk melihat hasil gitu. Jadi sangat sulit juga untuk memilih mau menikmati proses atau mengincar hasil. Cuman yang paling utama, kita kan sudah punya peraturan, sudah punya pola kebijakan, nah itu mungkin patokan untuk hasil. Nah jadi kalian sekarang selamat untuk menikmati proses dan progres kalian. Kalau saya rasa mah lebih baik kalian menikmati proses dan progres. Karena lingkup kita hanya mahasiswa manajemen yang ikut organisasi dan mengembangkan organisasi manajemen itu sendiri. Setuju. Setuju. Udah. Oke. Tapi emang penting banget gak sih kalau kita tuh apa-apa tuh emang ambilnya tuh dari semua proses. Karena kalau kita udah ngejalanin ini dan tahu hasilnya, kayak ya udah ngerasanya gitu. senang doang gitu, tapi kayak nggak tahu nih kita berkorbannya gimana, sakit pedihnya gimana, susahnya ngejalanin ini. Oh gimana deh? Tapi kamu lebih suka hasilnya yang apa semua step by step? Kalau aku lebih prefer ke prosesnya sih. Soalnya kalau prosesnya baik juga pasti hasilnya baik gak sih? Benar, apalagi kita selalu didampingin sama manajer, sama dirdep, apalagi sama akang-akang dua ini. Rasanya juga kayak wah banget ya, semuanya dibimbing, dirangkul. Jadi hasilnya juga semua teh bukan karena kita ketua jadi kita ngerasa yang seneng gitu, tapi karena semuanya juga ngerasa kayak oh kita iya coba ini secara bareng-bareng gitu loh. Ini nanya kepada penonton nih, lebih baik hasil apa proses? Boleh tuh langsung proper sebanyak-banyak. Kalian tuh pengen dikenang sebagai pemimpin yang seperti apa? Dikenal gak? Saya Aduh. pemimpin seperti apa? Sebenarnya aku pengen dikenang sebagai pemimpin yang emang bijak sih aku. Rasanya pengen itu aja dan juga selalu ada. Selalu ada. Terima kasih selalu. Kalau saya ingin setelah beres nanti demisioner, saya ingin dikenal sebagai pemimpin yang selalu mengedepankan untuk sifat anak-anak ini terus tumbuh dan maju. Terus jangan terlalu terpatok dalam masalah. Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang ingin mendorong anak-anak untuk tidak melupakan masalah, tapi harus membereskannya dan terus tumbuh.
pendorong lah, pendorong. Cari panggilanmu. Tapi nanti nih setelah kabinet ini selesai, apa sih yang mau Akang dengar dari kita? Dari kalian berdua nih, Iya, nggak ada dari semua. dari next staff muda. Iya. Dari saya, karena tadi keinginan saya ingin dikenal sebagai seorang pemimpin yang terus mendorong anak-anak bertumbuh. Jadi saya ingin anak-anak 24 ini untuk bilanglah gitu, bahwasannya makasihlah saya yang sudah membuat organisasi Image ini bergerak dengan beberapa masalah yang dapat diatasi, dengan beberapa masalah yang ditemukan solusinya, dengan beberapa masalah yang bisa dinegosiasi oleh anak-anak 24 itu sendiri. Dan mungkin saya harap mereka juga mengungkapkan kekesalannya, karena saya sebagai seorang pemimpin tidak membantu mereka secara dekat banget, karena saya hanya bisa mendorong mereka, tidak yang langsung menarik tangan mereka gitu. Mungkin terima kasih dan kekesalan itu sangat saya harapkan. Catat guys, kekesalan. Kekesalan. Kecewaan kali ya. Di bawah itu di bawah. Kekesalan Nanti aja pas sih. akhirnya. Kekesalan aja sih. Kalau aku mungkin aku pengen ucapin makasih sama kamu hebat. Itu aja sih. Wow, hebat banget. Jadi kalau kita boleh gak sih kita sharing tentang pengalaman kita juga sebagai staff muda? Broken. Ini kayaknya banyak dendamnya deh. Ayo kita mau di-gimmick-gimmickin apa real aja? Real aja dong. Nggak, tapi aku mau nanya dulu nih dari perasaan Teh Aya. Pas masuk ke kabinet ini tuh kayak gimana sih perasaannya? Pas masuk ya? Iya. Pas awal masuk. Pasti sebenarnya awal-awal pasti ada takutnya sih. Iya. Karena sebenarnya kalau mau jujur-jujuran Langsung diliatin nih, langsung diliatin. ya pokoknya apa sih namanya? Apa ya? Departemen yang aku mau gitu kan. Gitu kan kayak aduh apa kayak bukan aku banget gitu pas aku masuk. Tapi pas udah dijalanin, oh ternyata pemimpinnya seru, terus orang-orangnya juga di dalamnya bisa bonding, bisa diajak kerjasama, komunikasinya bagus. Jadi menurut aku mah oke, untuk banget sekarang ya? oke. Aku juga perasaannya kayak senang bisa diamanahi juga ya sebagai aku pegang brokers. Pas masuk kabinet juga kayak senang, kayak oh beneran nih mahasiswa manajemen banget. Oh beneran senang? Beneran? Oh tadi Nggak kelihatan emang? Fianti ya? Bener beneran. Beneran. Ini gimmick atau real katanya? Real guys, real. Terus tapi pendapatnya Ayah pas tahu nih Kang Ambil dan Kang Bio jadi penjabatnya gimana? Kan soalnya sebelum kita milih dua Kang ini kita juga ikut ini kan. Iya, ikut sol. Ikut semua ikut sol kayak terpilihnya juga karena suara kita kan. Nah, gimana perasaan Ayah? Karena sebenarnya mereka tuh pilihan aku ya, jadi Ih, bohong banget. Mereka berarti dua-duanya gitu. Bisa ya? Emang dua ya, dua suara. aku menyoblos dua. Ya bener, Ayah. Iya bener. Ya karena menurut aku kalau kepala mereka pas aku dengar apa sih orasi mereka gitu, menurut aku kepala mereka kalau disatuin itu bakal bikin kabinetnya Wah wah banget gitu. Itulah. Ikut aja. Komo. Itulah. Terima kasih. Jadi mau siapapun pemimpinnya kata aku mah ya mereka tuh bisa mengatasi hal itu gitu. Kalau bisa Permasalahan-permasalahan. menjalani kita juga, ditemani juga baik gitu ya. Iya menurut aku mah gitu. Ya. Aku juga senang. Aku juga senang. Dari tadi dia mas yang seneng aja. Senang kali benar bersyukur kayak apa yang pas di orasi mereka bicara itu kayak benar-benar mereka tuh bisa merealisasikannya gitu loh. Betul. Dengan bantuan kita juga kayak oh senang banget bisa melibatkan diri. Kan ketinggian kan gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Tapi benar-benar senang banget gak sih Ay? Pas tahu kabinetnya gini, visi misinya Iya, udah benar. bagus, semua kan ada perubahan juga ya dari kabinet sebelumnya, jadi kayak Benar. progresnya tuh ada terus, kemajuannya juga Banyak hal baru juga Iya. kan. Ya, keren lah pokoknya. Berkat kalian juga, Bro. Ini sih. Emang sih. Oh ya,
Tapi sejalan dengan kesibukan Akang menjadi pemimpin nih, karena Akang juga nggak melupakan pendidikan gitu kan. Gimana cara Akang memanajemen waktu Akang? Nah, Banyak rapat kan sekarang juga ya. Rapat, Rapat apa terus nih? ikut rapat-rapat apa sih, proker-proker Proker. Iya. pacaran. Itu mah healing nggak sih maksudnya healing? Gitu mah. Kalau saya pribadi mah kan udah ada jadwalnya, jadwal kelas sudah ada, jadwal untuk rapat-rapat juga dari Monef, dibantu Monef sudah ada kan dicatat-catat untuk rapat kapan aja. Dan emang sekarang kan proker kan rapat hanya 3 kali kan, jadi ya terbatas lah untuk rapat. Dan yang program kerja kita yang dilaksanakan biasanya weekend. Kalau nggak weekend ya di tanggal merah yang tidak mengganggu pelaksanaannya untuk pendidikan lah akademik gitu. Jadi kalau untuk sekarang mah alhamdulillah aman sih untuk bagi waktunya, karena biasanya sibuk organisasinya itu hanya dari sore atau nggak di waktu senggang aja gitu. Karena mungkin untuk di hari Senin sampai Jumat ya fokusnya pasti akademik, sorenya juga ya lupa untuk organisasi. Kalau bisa masih kayak kalau misalnya emang waktunya buat akademis ya akademis dulu aja gitu, karena itu kan sebenarnya prioritas utama ya buat kita sebagai mahasiswa. Baru kalau misalnya emang ada tugas organisasi atau yang harus dikerjain di organisasi baru itu. Jadi, biasanya kita kan bagi waktunya ya itu karena dibantu Monef juga dibikinin kalender. Ya kita bisa ngeliat gitu kayak hari ini ada agenda ini, hari ini ada agenda ini. Jadi kita banyak kebantu sih karena hal tersebut. Berarti semuanya aman banget ya. Insya Allah. Kalau Teh Laura sebagai staf muda gimana tuh ngebagi waktunya? Sebenarnya nggak dibagi-bagi juga, waktunya udah habisin. Tapi sejauh ini karena udah mau UAS juga kali ya, terus banyak tugas sih. Cuman sejalan itu sih aman sih. Aman banget. Alhamdulillah aman, soalnya dibantu juga sama orang-orang keren gitu di belakang layar. Jadi kayak alhamdulillah terbantu juga benar kan sama teman-teman yang lain, kayak saling backup gitu. Kalau kayak gimana sih kesibukannya? Aku nggak sibuk aku. Oh nggak sibuk. Iya guys, di bawah santai aja aku mah, jadi Bener. teman aja sih. Tapi aku mau dengar keluh kesah kita sebagai staf muda. Gak usah nggak ini. Nanti aja kalau udah mati kalau beresin. Boleh, kami sangat terbuka kalau kesah kalian. Iya mau. Enggak, ayo. Enggak kok aman. Di depan kamera tuh di belakang nih. Di belakang. Di belakang. Tapi aman, sejujurnya aman banget karena udah dibantu juga ya, udah lega, udah dibantu karena emang mungkin kalau emang ada lika-likunya mungkin itu juga buat jadi pembelajaran aku ke depannya, kayak harus dari jauh-jauh hari kalau mau bikin plan harus kayak organisasinya harus lebih baik. Tapi kayak aku juga nih Kang, waktu Akang jadi staf muda gitu. Kan Akang dari Yakom kan, terus Kang dia dari DKO gitu. Apa sih proker terseru yang pernah kalian ikutin sebagai staf muda? Proker departemen saya sendiri. Boleh dari departemen sama dari luar, dua aja ya. Oh, dari departemen satu. Iya, keseluruhan satu, satu. iya. Kalau departemen mah ya tentu saja kalau kalian tahu ada ITS dulu yang sama KAF. Nah itu sangat keren lah gitu. Nah dilaksanakan di dalam sebuah PPM ya kemarin ya, di PPM yang keren. Nah itu yang ada di departemen saya Ilkom tahun kemarin. Kalau yang secara keseluruhan yang paling saya seru sebenarnya onboarding dan upgrading sih. Karena onboarding itu memang benar-benar untuk mengupgrade diri saya sebagai staf muda gitu, dan upgrading itu adalah persembahan ya untuk kita sama-sama satu kabinet senang-senangnya gitu. Itu sih buat saya. Kalau aku yang di dalam departemen aku paling suka MGD sih. Soalnya itu sangat berkesan. Iya sih, berkesan banget. Seru banget Kayak bondingnya tuh kerasa banget. Bonding, ketemu alumni, Betul. relasi. Wah, Relasi. gitu. Emang ada ya? Ayah nakal, jauh nakal, kenapa? Kalau misalnya aku sendiri sih mungkin yang di dalam departemen yang paling asik tuh MGD. Soalnya di sana tuh kita kayak ngecamp bareng-bareng, santai-santai. Terus ketemu alumni juga kayak banyak bondingnya, makan bareng. Iya makan bareng. Tapi yang pacar penampilan seni. iya, Itu juga. kita kayak mau robo juga. Ini kalian Jadi seru banget lagi. Kalau Kayak di jadi luar- memori banget ya. Bener. seru sih yang paling seru kalau di dalam departemen ya. Kalau di luar tuh aku paling suka MGT Care sih kemarin. MGT Care. Soalnya kita nginep bareng kan. Nginep bareng se-image juga se-image malah kayak sepanitiaannya gitu. Terus kita mengabdikan diri kepada desa gitu. Itu asik sih. Rasa senangnya karena bisa haji dapet, rasa bersyukurnya dapet, sama rasa bangga bisa mengabdikan diri juga.
banyak pahalanya juga. Banyak pahala. Alhamdulillah. Tapi aku juga cuma lihat dari Instagram juga ngeliatnya kayak seru banget ya. Duh, kapan sih? Pengen nyoba deh. Saya pengen nyoba deh. Tapi kalau Maura udah ikut proker apa aja yang terseru sejauh ini? Yang seru apa ya? Onboarding sih bener. Beneran Onboarding. Karena emang bener-bener melekat banget sih kayak kita sama-sama update gitu. Terus acaranya juga seru-seruan gitu, happy gitu jalaninnya. Kalau dari Taya apa nih? Kalau aku nanti sih kayaknya serunya bakal keluar di Kamis Senja. Ya jangan lupa juga. Jangan lupa. Buat yang mau ikut jadi band ya, Betul. bisa nanti Tentang di aja. Kamis Senja. Cek aja IG-nya. Nah, mungkin segitu aja gak sih Teh Aya buat bincang-bincang manajemen hari ini. Manajemen ya. BBM. Pasti banyak banget ya yang bisa diambil dari dua tokoh pemimpin manajemen sekarang juga, kabinet sekarang juga banyak yang bisa diambil dari mulai kesan pesan. Jangan lupa juga ya guys buat buat tadi 3 pesan yang buat diri. Terus kekesalan. Buat nanti di akhir periode juga boleh deh dibikin terima kasih Kang Dio dan Kang Amer atas kekesalannya. Setelah berbincangan tadi ini Teh, banyak banget gak sih pesan-pesan yang bisa diambil dari dua Pemimpin ini. Ya. banyak banget gak sih? Iya. Apa gak ada? Masuk. Malah hilang dari family. Ya bener dong Taya. Ada nggak Teh? Ada kan? Jadi bikin kita juga buat kedepannya. Tapi yang paling aku ingat tadi sih, yang di akhir kabinet ini nanti, jangan lupa bilang terima kasih dan kekesalannya atas gitu. kekesalannya. Atas kekesalannya. Tapi semoga juga kita ketika ada di kabinet ini kita bisa menjalankan semua acaranya dengan baik. Dengan hasil yang baik dan Baik. proses yang baik gitu. Karena di balik dua pemimpin keren ini juga udah bakal apa-apa kalau kita juga masih ngadep Iya, gitu masih ya. ngadep. Masih stuck gitu. Semoga kita juga bisa terus upgrade buat Amin. kedepannya. Bisa lebih bonding lagi guys. Amin. Nah segitu dulu aja buat Pomage Season 6 episode pertama. Jangan lupa juga buat tonton dan stay tune buat episode selanjutnya. Dadah.